Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lira semuanya? Bertemu lagi dengan saya Abi tentunya dalam Bincang Sehat spesial Ramadan. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas pada episode kali ini tentang mah di saat berpuasa, siapa takut? Dengan narasumber dari Rumah Sakit Lira Medica, yaitu ada Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menyapa Dr. Andi Pratama. Apa kabar, Dok? Baik, sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Puasa lancar, Dok? Alhamdulillah. Dok, kita hari ini akan sama-sama membahas bersama sahabat Lira semuanya mengenai mah di saat berpuasa siapa takut gitu kan. Jadi mungkin banyak banget dari sahabat Lira semuanya yang mengidap penyakit mah terus lantas bingung bagaimana cara mengatasi mah di saat berpuasa ya, Dok ya. Nah, Dok, sebelum kita ke pembahasan, boleh Dok sedikit saja secara singkat saja untuk tema pada kesempatan hari ini, Dok. Ya, maksudnya tema kali ini tuh kita akan bahas tentang apa sih manfaat puasa secara umum untuk kesehatan dan apakah pasien-pasien yang tadi dibilang banyak sekali menderita sakit mah kan. Di sakit mah itu kan banyak sekali, sekitar 40% dari seluruh populasi di masyarakat itu pernah dan sedang menderita penyakit mah. Jadi pastinya banyak sekali, dari 10 orang tuh 4 orang tuh pernah atau sedang sakit mah. Nah, dengan sakit mah ini juga banyak berhubungan kan dengan makanan. Betul. Kalau telat makan, Iya. nah, pastinya sangat erat hubungannya. Orang yang tadinya makan sehari 3 kali tiba-tiba makannya jadi sehari 2 kali dengan Betul. puasa ini, apakah akan mengganggu penyakit mahnya? Atau misalnya apa sih solusinya kalau pengen tetap berpuasa tapi mahnya juga bisa tidak kambuh-kambuhan? Mungkin itu secara umum sih. Oke, menarik sekali, Dokter. Nanti kita akan bahas sama-sama dengan Dr. Andi Pratama. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke pembahasan, saya akan mengingatkan kembali kepada sahabat Lira semuanya yang bingung mencari tempat berbuka puasa. Resinda Hotel menyediakan reservasi untuk berbuka puasa. Informasi lebih lengkapnya bisa di website Resinda Hotel di www.resindahotel.com. Dan buat sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, karena selain bisa untuk appointment secara online, juga banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Dan terakhir untuk sahabat Lira semuanya yang kebingungan mencari baju lebaran untuk Anda dan keluarga Anda, langsung saja untuk kunjungi Instagram Dehana Muslim Style, karena model-modelnya yang up to date dan nyaman dipakai. Seperti kali ini saya masih mengenakan baju dari Dehana Muslim Style. Jadi buat sahabat Lira semuanya yang masih bingung mencari baju busana muslim untuk keluarga, langsung kunjungi Dehana Muslim Style. Oke, baik Dok, kita akan ke pembahasan mengenai seputar mah di saat berpuasa seperti apa, Dok. Nah, Dokter, sebenarnya untuk manfaat puasa sendiri secara umum untuk kesehatan itu seperti apa sih, Dok? Jadi puasa itu banyak sekali manfaat buat kesehatannya, dan ini dibuktikan lewat banyak sekali penelitian. Bahkan salah satu jurnal kedokteran paling bergengsi, New England Journal of Medicine, tahun 2019 bulan Desember itu memuat satu artikel tentang manfaat puasa untuk kesehatan, untuk berbagai penyakit, untuk anti-aging. Dan yang paling menariknya adalah bahwa di artikel itu tuh disarankan bahwa puasa itu harusnya masuk ke kurikulum semua tenaga kesehatan agar bisa dikuasai dan dipersepkan untuk berbagai pasien dengan berbagai keluhan dan penyakit yang berbeda-beda. Salah satu manfaat yang paling sederhananya tuh dari mulai dengan tidak adanya makanan yang masuk dari pagi sampai malam itu tuh pertama akan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulin keluarnya pada saat sahur aja dan pada saat buka. Jadi si pankreas yang menghasilkan insulin itu bisa beristirahat secara cukup panjang, sehingga meningkatkan kerjanya. Jadi si sel-sel tuh jadi tidak resisten lagi terhadap insulin. Jadi kerja insulinnya jadi lebih bagus, gula darahnya membaik. Dan juga si insulin juga berperan pada banyak sekali hal, pembakaran lemak, untuk hipertensi dan macam-macam. Jadi si puasa itu bisa untuk gula darah, untuk hipertensi. Dan juga ketika kita berpuasa selama kurang lebih 10 jam saja tuh si cadangan gula tuh udah habis di dalam badan. Kemudian dari misalnya kalau kita makan terakhir jam 4 pagi, jam 2 siang tuh kira-kira jam 2 tuh gula darah tuh sudah, gula di cadangan gula di tubuh tuh udah habis. Jadi mulai dari jam 2 sampai jam 6 sore ketika kita berbuka tuh kita mulai membakar lemak. Jadi
Jadi kalau dilakukan secara rutin setiap hari ada pembakaran lemak yang rutin terus-menerus bisa menurunkan kolesterol, trigliserid, juga menurunkan lingkar perut dan juga menurunkan berat badan kalau dilakukan secara konsisten. Baik ketika di bulan Ramadan maupun nanti pasca Ramadan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah atau puasa intermittent yang lain gitu. Terus juga nanti ada juga banyak manfaat puasa itu untuk misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, karena banyak sekali yang menganggap kalau kita puasa nutrisinya keganggu, takutnya daya tahan tubuhnya keganggu. Malah sebenarnya si puasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga memperbaiki sel-sel yang rusak, jadi merangsang tubuh memperbaiki sel yang rusak, karena dengan banyak beristirahat organ-organnya tidak banyak bekerja selama waktu puasa. Si organ-organ itu tuh membersihkan sel-sel dari toksin, kemudian dia memperbaiki sel-sel yang rusak, men-screening sel-sel prakanker, sel yang tua, kemudian diganti dengan sel yang masih muda, yang baru gitu. Jadi banyak sekali manfaat puasa itu, sampai yang tadi saya bilang masuk ke jurnal New England Journal of Medicine itu nomor urutan pertama jurnal yang paling berpengaruh di dunia kedokteran. Jadi kalau misalnya orangnya sehat, nggak ada masalah apa-apa, sangat dianjurkan untuk menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun nanti dilanjutkan di puasa-puasa di bulan selanjutnya gitu. Oke. Nah, tadi ini menarik sekali dok, ternyata manfaat berpuasa itu banyak banget manfaatnya sendiri ya dok ya. Dari segi medis juga tadi disebutkan bahwa berpuasa adalah sedikit banyaknya untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, tadi seperti itu ya dok. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, gimana sih dok untuk yang mengidap penyakit MAH ketika sedang berpuasa dok? Kayak gitu. Ya, jadi yang pertama harus diluruskan dulu tentang paradigma penyakit MAH ya. Jadi kan banyak kita bahas misalnya kiat-kiat para diabetesi ya, misalnya orang-orang yang punya sakit gula untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini memang cocok, karena kan diabetes itu belum bisa sembuh. Betul. Ya. Betul. Kalau diabetes belum bisa sembuh, itu tuh mau nggak mau orang tuh harus hidup dengan diabetesnya dan menyesuaikan pola makannya, pola aktivitasnya dengan bulan puasa ini. Tapi kalau sakit MAH sendiri ini banyak sekali paradigma yang salah atau hoax atau mitos-mitos seputar sakit MAH. Salah satunya adalah sakit MAH itu penyakit yang nggak bisa sembuh. Nah, sehingga makanya ada pertanyaan, apa sih kiatnya kalau kita punya MAH kemudian ingin menjalankan puasa gitu kan? Padahal kan sebetulnya sakit MAH itu mirip penyakit kayak demam berdarah, kayak tipes. Jadi kita kan nggak akan nanya apa kiat orang tipes menjalankan sakit berpuasa kan? Artinya kita sembuhkan dulu tipesnya, udah tipesnya sembuh kan puasanya nggak akan terganggu. Nah sebenarnya MAH juga seperti itu. MAH juga sebenarnya jangan dibiarkan orang sakit MAH itu berkelanjutan terus, nggak disembuhkan, terus menerus harus jaga makan, harus minum obat MAH terus menerus seumur hidup bahkan. Tapi sebenarnya sakit MAH itu bisa disembuhkan sampai total, sampai kita tuh tidak perlu lagi minum obat-obat MAH, tidak perlu lagi pantang makan makanan tertentu, makan pedas, makan asam, minum kopi dan sebagainya gitu ya. Dan dengan kalau udah sembuh kan sebenarnya tidak ada masalah menjalankan puasa. Cuman mungkin masalah pertanyaannya tuh gimana kalau misalnya anggaplah kita sedang terapi penyakit MAH, kita pengen ngobatin MAH ya. Nah, lagi di pengobatan nih, tapi MAH-nya masih belum sembuh, tapi bulan Ramadan ini keburu datang. Betul. Gimana nih kiat-kiatnya kalau misalnya kita punya sakit MAH yang sedang diobatin, masih belum sembuh, kemudian ingin berpuasa mungkin kan gitu. Ya, jadi sakit MAH juga ada sakit MAH yang ringan, yang sedang, yang berat ya. Kalau sakit MAH yang ringan itu biasanya malah dengan berpuasa itu bisa membaik, karena logikanya tuh gini, si sakit MAH itu tuh ada luka ya, dari ringan sampai berat di lambungnya. Nah si luka itu tuh kalau misalnya kita berpuasa, kalau lukanya ringan, ketika kita makan pas sahur, kemudian kita nggak makan lagi sampai maghrib, gitu kan, berarti kan lambung itu kerjanya cuma sekitar 4-5 jam memproses makanan yang sahur itu. Kemudian sekitar jam 8, jam 9 tuh lambung tuh udah kosong. Nah dari jam 9 sampai maghrib itu tidak ada makanan yang masuk lagi, bahkan minuman aja enggak. Nah berarti si lambung tuh kan bener-bener nggak ada kerja. Nah ketika tubuh kita itu ketika nggak ada kerja, dia tuh akan berubah dari mode
mode kerja jadi mode pemeliharaan. Jadi dia nanti akan memperbaiki sel-sel yang rusak, dia akan melihat screening sel-sel yang udah tua, kemudian diganti dengan sel-sel yang baru, kemudian dia lihat sel yang masih bagus tapi udah rusak diperbaiki, jadi masih istilahnya komponen organel selnya yang rusak diganti, jadi si selnya masih dipertahankan tapi diperbaiki. Nah, pada saat kita tidak berpuasa itu si lambung tuh nggak pernah dapat istilahnya privilege atau waktu yang bisa me time istilahnya kalau di sekarang tuh me time ya, Dok, ya. Nah, dia tuh ada waktu dari jam 8 jam 9 pagi sampai maghrib untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, membuang toksin-toksin yang tadinya tertumpuk di lambungnya, sehingga nanti ketika maghrib itu tuh jadi seolah-olah lambungnya tuh baru mulai kerja lagi, jadi dia kerjanya jadi lebih bagus, dapat istirahat, si luka-luka yang ringan itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya yang masalah tuh yang sedang atau yang berat, karena kadang-kadang ketika lukanya berat, ketika tidak ada makanan yang masuk, asam lambung kan walaupun kalau ketika kita sedang berpuasa pun tetap keluar sedikit-sedikit. Cuman kalau kita lagi nggak berpuasa keluarnya tuh banyak pada saat persiapan untuk makan siang, persiapan makan sore gitu kan. Nah, ketika orang yang sakit mahnya sedang atau berat ini kadang-kadang keluar asam lambung yang sedikit aja itu sudah cukup memicu si keluhannya. Nah itu tuh untuk yang sakit mah yang sedang sampai yang berat itu sarannya dari kita tuh dari secara kedokteran tuh pertama ikuti program pengobatan yang rutinnya tadi, karena sakit mah itu sebenarnya kalau diobatin sekitar 8 sampai 10 minggu itu diobatin dengan kombinasi obat yang bagus itu tuh bisa sembuh total ya. Nah, kita tetap obatin, biasanya obatnya tuh dikasih selama 8 sampai 10 minggu tuh pagi dan sore ya. Tapi kalau lagi puasa biasanya kalau misalnya kita pasien-pasien penyakit mah kan banyak sekali di Lira yang habis pasca endoskopi gitu ya. Nah, setelah di endoskopi ada lukanya kita mulai pengobatan. Nah, itu biasanya kalau sebelum puasa tuh biasa pagi sore minum obatnya. Nah, kalau ketika pas bulan puasa juga banyak yang nanya, "Dok, ini gimana? Saya pengen puasa tetap." Nah, biasanya kita geser pada saat pada saat sahur. Jadi bangun tidur langsung minum obat dulu, kemudian sekitar 15 menit setengah jam baru makan sahur. Nah, jadi si obat-obat itu tuh akan menurunkan produksi asam lambung, melindungi lambung dari berbagai zat yang dianggap berbahaya. Kemudian juga istilahnya kalau ada beberapa obat yang bisa menutupi luka di lambungnya. Jadi kombinasi obat itu tuh bisa membantu si pasien mah tadi yang sedang dan berat tadi tuh untuk menjalankan puasa sampai maghrib. Ya, jadi biasanya kalau dibantu obat tuh kuat. Tapi kalau sedang berat tanpa obat itu biasanya siang-siang tuh udah perih. Jadi itu salah satu istilahnya bagaimana biar orang yang sakit mah itu masih tetap bisa berpuasa gitu. Jadi jangan sekedar misalnya punya sakit mah nggak diobatin terus pas bulan puasa minum obatnya sembarangan, maksudnya asal minum obat nanti kuat nggak kuat tuh nggak jelas. Jadi bisa konsultasi ke dokter ya, ke dokter penyakit dalam, kemudian nanti dokternya akan memberikan obat yang biasanya diberikan jadi saat sahur dan nanti pas berbuka. Jadi saya suruh ke pasiennya tuh pas berbuka juga minum obatnya tuh ngebatalin puasanya tuh dengan minum obat dan air, kemudian nanti sholat maghrib dulu 15 menit 30 menit baru makan. Jadi itu dengan cara seperti itu tuh bisa membantu orang yang sakit mah tetap bisa menjalankan puasa Ramadan. Oke dokter, nanti kita lanjut lagi mengenai pembahasan mengenai episode kali ini. Jangan kemana-mana sahabat Lira semuanya, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Sehat spesial Ramadan. Rumah Sakit Lira Medica memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Dilengkapi dengan tenaga medis handal serta peralatan medis berstandar nasional. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Rumah Sakit Lira Medica menyediakan fasilitas ambulans emergensi dan non-emergensi yang responsif, serta layanan instalasi gawat darurat 24 jam. Rumah Sakit Lira Medica berkomitmen memberikan pelayanan medis prima bagi masyarakat.
Terima kasih masih bersama Bincang Sehat Spesial Ramadan. Dan kali ini masih bersama dengan Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medica. Dan menginformasikan kepada sahabat Lira semuanya, di akhir acara kita akan membagikan 2 goodie bag menarik dari Gramedia. Nah, bagaimana caranya nanti simak untuk ketentuan yang akan nanti saya akan tentukan. Oke, dokter, kita akan lanjut mengenai pembahasan seputar penyakit MAH di saat berpuasa ya dok ya. Nah, tadi sempat dibahas mengenai berpuasa itu dapat disembuhkan. Nah, sedangkan di Lira sendiri kan ada yang namanya teknik endoskopi aja dok ya. Nah, itu peranannya seperti apa sih dok? Ya, jadi sakit MAH itu kan sebetulnya bisa sembuh ya. Itu yang sering memang baik pasien maupun dokter-dokter juga banyak yang kadang-kadang dokternya sendiri yang bilang udah itu cuma sakit MAH, jaga makan aja, seolah-olah nggak bisa sembuh dan tinggal jaga makan seumur hidup, harus menghindari makanan-makanan tertentu kan. Padahal kan sebenarnya si sakit MAH itu bisa sembuh. Nah, cara sembuhnya itu dengan kita tahu dulu, misalnya akan lebih bagus kalau kita tahu seberapa parah sebenarnya luka di lambungnya. Nah, pemeriksaan endoskopi yang tadi itu bisa membantu dokter untuk, jadi nanti endoskopi itu pemeriksaan teropong lambung istilahnya. Jadi kita tuh masukin alat ke kerongkongan, lewat mulut, kerongkongan sampai ke lambung. Jadi kita bisa lihat terutama untuk yang sakit reflux esofagitis tuh yang daerah kerongkongannya ada luka-luka enggak. Kemudian pas masuk ke lambungnya ada luka seberapa parah, berapa luasnya ada. Terus kita bisa ngambil biopsi jaringan untuk melihat ada tidaknya kuman lambung. Atau misalnya orang yang suka minum obat-obat rematik, jamu-jamu itu kadang-kadang bisa kelihatan luka-luka yang berat gitu kan. Nah, dengan pemeriksaan endoskopi ini dokter jadi tahu si pasien ini tuh keluhan MAH-nya itu MAH-nya tuh yang ringan, yang sedang, yang berat. Dari situ obatnya tuh bisa istilahnya bisa disesuaikan. Kalau yang berat mungkin obatnya lebih banyak, lebih lengkap, ada obat-obat tertentu untuk luka-luka yang berat. Tapi kalau yang ringan sedang misalnya obatnya lebih sedikit. Tapi itu jadi panduan juga untuk pengobatan, pemberian obat ya. Dan juga si obat-obatnya itu tuh yang prinsipnya tuh nggak bisa cuma seminggu 2 minggu langsung sembuh, karena dia perlu waktu. Jadi obatnya diberikan selama 8 sampai 10 minggu. Kemudian nanti ada obat-obat yang diberikan untuk kuman lambung. Kalau memang ada kuman lambungnya yang namanya Helicobacter pylori, itu kebanyakan orang sakit MAH yang bukan karena minum obat-obat rematik itu karena ada kuman lambungnya. Nah, dengan pemeriksaan endoskopi itu kita bisa mengambil jaringan yang bisa tahu ada kuman lambung atau enggak. Jadi si endoskopi ini banyak sekali peranannya untuk jadi panduan buat dokter untuk mengobati penyakitnya sampai tuntas. Nanti kalau udah tuntas itu enak sekali, jadi dia nggak usah minum obat rutin, nggak usah jaga makan gitu, nggak usah pantang makanan pedas, makan asin. Dia bisa makan seperti orang normal tanpa harus takut lagi terkena penyakit MAH tadi, keluhan-keluhan sakit MAH. Oke, baik, menarik sekali dok. Nah dok, ketika kita sedang berpuasa nih dok, bisa nggak sih menyebabkan sakit MAH ketika memang kita tidak punya riwayat yang namanya sakit MAH gitu dok? Oh iya, sebetulnya kalau lambung kita itu tuh sebenarnya sangat luar biasa pertahanannya ya. Kalau nggak ada luka itu sebenarnya mau makan sepedes apapun tuh kuat-kuat aja ya. Artinya walaupun yang pedesnya istilahnya level 9 gitu. Karena si lambung kita tuh sebenarnya kalau nggak ada luka ya, ini lambung kita tuh ada permukaan namanya lapisan bikarbonat, lapisan yang sifatnya basah yang bisa membantu menetralisir asam lambung yang dikeluarkan. Jadi makanya si mukosa itu nggak rusak karena ada permukaan kayak lendir bikarbonat yang sifatnya basah bisa menetralisir asamnya. Jadi itu tuh walaupun sangat asam, si cairan asam lambungnya itu tidak menyebabkan luka di lambung. Jadi ketika kita telat makan, ketika telat makan tuh asam lambung kan keluar, makanan belum masuk. Tapi selama si lapisannya cukup masih bagus, itu nggak akan ada keluhan apa-apa. Nah, biasanya tuh orang yang sakit MAH itu timbulnya ada luka. Jadi ketika ada luka di salah satu bagian lambungnya, si lapisan mukusnya tuh jadi nggak sempurna nutupnya. Nah, itu yang kena asam lambungnya yang menyebabkan keluhan. Jadi kalau orang sebelumnya nggak punya sakit MAH, biasanya walaupun telat-telat makan sedikit lah beberapa jam, atau misalnya makan pedas, makan asam, itu dia tidak akan masalah gitu. Walaupun dengan atau misalnya dengan berpuasa, harusnya nggak perlu takut kalau orang yang nggak punya MAH itu terkena sakit MAH gara-gara berpuasa. Malah kalau dia berpuasa terus terkena MAH, berarti sebenarnya mungkin ada luka di lambungnya. Dan itu perlu evaluasi, misalnya dengan pemeriksaan endoskopi, dengan ada beberapa cara yang dilakukan oleh dokter biar tahu ini ada sakit MAH
atau enggak di pasien itu gitu. Oke. Nah dok, ada nggak sih dok anjuran dari dokter sendiri khususnya untuk untuk yang mengidap penyakit MAH, makanan apa yang harus menjadi masukan kepada penderita sakit MAH gitu dok? Ya kalau dalam hal hubungannya dengan puasa kan berarti kita makan sahur sama makan saat berbuka dan saat makan berat lagi pada malam harinya misalnya kan. Jadi secara umum sih makanan kalau orang ada luka di lambungnya itu makanan yang harus dihindari, artinya dihindari nggak seterusnya. Jadi dia diobatin 8 sampai 10 minggu dengan kombinasi obat dengan setelah kita tahu seberapa parah lukanya dengan endoskopi tadi, itu tuh kita bisa menghindari makanan itu cukup makanan yang paling sering bikin kambuh itu makanan yang pedas sama makanan yang asam. Karena kan kalau ada luka di lambung kayak kita itu kan mirip kayak sariawan misalnya. Kalau ada sariawan kita masukin yang pedas yang asam kan pasti sakit. Nah itu cuma sakitnya di dalam lambung. Jadi cukup makanan seperti itu yang terutama dihindari. Dan juga yang ketiga makanan-makanan yang pada orang tertentu, misalnya ada orang yang kalau misalnya punya MAH, kalau makan yang berlemak itu jadi nggak enak, perutnya begah. Jadi khusus untuk orang itu bagusnya dihindari gitu ya, kayak yang lemaknya tinggi. Tapi nggak semua orang seperti itu. Betul. Ada juga yang minum kopi misalnya, minum kopi itu memperparah sakit MAH-nya atau GERD-nya, reflux esofagitisnya, asam lambungnya naik ke atas gitu. Tapi ada juga yang enggak. Tapi yang mutlak dihindari selama pengobatannya berlangsung itu makanan pedas, makanan asam. Nah kemudian prinsipnya secara umum untuk makanan, sebenarnya makanan apa aja tuh sebenarnya nggak ada masalah ya, kecuali yang makan pedas dan asam tadi, asal jangan berlebihan. Jadi prinsipnya tuh kita boleh makan apa aja pada saat sahur maupun pada saat buka, yang penting tuh jangan berlebihan. Dan juga jangan berlebihan itu tuh bisa dengan berbagai tips praktis ya. Yang pertama tuh kalau jangan berlebihannya tuh harus banyak minum. Karena kalau kita minumnya sedikit, itu tuh tubuh akan mengalami dehidrasi dan itu tuh kadang-kadang sinyal yang keluarnya untuk minum itu mirip dengan sinyal makan. Jadi kita cenderung makan berlebihan. Yang kedua, makannya tuh harus dikunyah yang lama. Jadi kalau makanannya kita buru-buru tuh ya, kita makan cepet-cepet belum hancur, otomatis yang masuk ke lambung kan makanan belum hancur. Nah, karena tugasnya lambung itu menghancurkan makanan, maka si asam lambung yang dikeluarkan dan enzim-enzimnya itu akan jadi banyak. Karena makanannya kan belum hancur. Jadi si asam lambung yang keluar banyak otomatis lebih rentan dia terkena keluhan MAH. Asam lambung yang banyak itu bisa naik ke atas. Jadi nanti kadang-kadang nyesek, nyeri dada, panas di dada itu gara-gara makannya terlalu terburu-buru. Jadi makan tuh harus pelan, dikunyah yang lama sampai hancur. Udah hancur baru ditelan. Jadi kalau udah hancur itu si asam lambung yang keluarnya kan jadi sedikit. Yang kemungkinan naik ke atas, yang kemungkinan kena ke luka di lambungnya itu jadi juga berkurang. Jadi nggak ada makanan secara khusus, tapi minumnya yang banyak, terus makannya jangan terburu-buru, pelan-pelan dikunyah yang lama. Dan ketika sudah makannya tuh hanya makan ketika lapar. Jadi jangan sampai kalau lagi berbuka kan pasti kita lapar, jadi kita nggak masalah makan. Cuman yang sering salah tuh ketika sudah kenyang masih diisi. Nah itu tuh menyebabkan lambungnya tuh jadi berlebihan kerjanya, asam lambung yang keluar jadi banyak gitu. Dan itu menyebabkan keluhannya nggak cuma nyeri ulu hati, bisa kembung, begah, jadi kayak nggak enak di perut. Jadi prinsip-prinsipnya secara umum makanan sih sekali lagi boleh apa aja, hindari makanan pedas dan asam selama pengobatan ya, selama pengobatan. Setelah itu sih bebas. Tapi prinsipnya jangan makan terburu-buru, pelan, dikunyah yang lama. Kemudian kalau makannya hanya ketika lapar, makannya ketika lapar itu maksudnya kita makan udah, nanti misalnya udah selesai makan, pas mau makan lagi tuh kita tanya dulu, kita lapar nggak? Kalau nggak lapar jangan makan. Nanti kalau udah lapar baru makan. Kemudian yang paling penting juga ketika udah kenyang, udah langsung stop. Karena itu tuh kalau udah kenyang masih makan, beban kerja lambungnya juga jadi meningkat gitu. Itu aja sebenarnya secara umum. Baik untuk orang sakit MAH maupun untuk orang sehat itu yang harus dipegang, banyak minum, makan jangan buru-buru, dan makan hanya ketika lapar dan berhenti ketika sudah kenyang gitu. Itu yang prinsip-prinsip yang bisa diaplikasikan untuk orang yang punya sakit MAH maupun kesehatan secara umum. Jadi itu kalau orang yang sehat juga kalau dengan kayak seperti itu dia juga banyak sekali dapat manfaat kesehatan gitu. Oke, baik dokter. Nah dokter, kita ini mungkin pertanyaan terakhir dok ya. Nah kita ketika berbicara mengenai seputar MAH juga kita sedang menghadapi yang namanya masa pandemi ya dok ya. Nah sebenarnya puasa di era COVID ini tuh bisa sembuh atau tidak sih dok? Kan kadang kan gini ya,
bahwa saya tidak berpuasa lah karena takut menjaga daya tahan tubuh seperti itu, Dok. Iya. Nah, itu gimana sih, Dok, tips and triknya, Dok? Ya, jadi sebenarnya gini, itu tuh pola pikirnya kan gini, kan katanya kalau daya tahan tubuh kita tuh penting banget untuk menghadapi virus COVID. Sementara kalau salah satu yang paling penting dari daya tahan tubuh tuh nutrisi kan. Nah, sementara kalau puasa tuh kan nutrisinya berkurang karena kita makannya jadi berkurang kan. Nah, sebenarnya itu istilahnya yang wajar pemikirannya, tapi ternyata bertentangan sama ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita berpuasa itu malah daya tahan tubuhnya akan meningkat. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi kalau cara meningkatkan daya tahan tubuh itu ada beberapa cara kan. Kita suruh minum suplemen kan, antioksidan, kemudian multivitamin, mineral, kemudian juga minum probiotik kayak kefir, yogurt dan gitu-gitu dia untuk meningkatkan kesehatan flora usus kan. Kemudian juga manajemen stres yang bagus. Kemudian juga banyak minum cairan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau puasa ini sebenarnya dia itu tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh tuh dengan multiple. Jadi dengan banyak cara. Pertama yang tadi kalau orang minum vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E untuk antioksidan, untuk menetralisir radikal bebas yang bisa merusak daya tahan tubuh. Ternyata puasa tuh dari berbagai penelitian bisa meningkatkan kemampuan tubuh menetralisir radikal bebas. Jadi kemampuan tubuh memproduksi antioksidan endogen. Kalau orang rajin puasa ternyata antioksidan endogen di dalam tubuh yang bisa menetralisir radikal bebasnya meningkat. Itu satu cara. Kemudian ternyata kalau orang rajin berpuasa, ada penelitian pada orang yang menjalankan puasa Ramadan, ternyata flora normalnya itu jadi lebih bagus. Flora normal yang bakteri baiknya meningkat, bakteri buruknya menurun. Dan itu tuh mikrobiota usus namanya, itu sangat banyak peranannya pada daya tahan tubuh. Jadi puasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh melalui cara yang kedua tadi, untuk meningkatkan kesehatan flora usus. Dan kan banyak juga jangan terlalu stres. Kalau stres itu menurunkan daya tahan tubuh. Nah, si puasa itu ternyata penelitiannya dia bisa meningkatkan keempat hormon happy hormone namanya. Ada happy hormone di badan kita yang ketika keluar itu menyebabkan rasa bahagia. Hormon dopamin, endorfin, serotonin, hormon oksitosin. Dan ternyata dari penelitian semua hormon itu tuh meningkat pada saat kita berpuasa dan pada saat kita berbuka, ya. Dan juga si puasa itu juga memberikan istirahat kepada organ-organ tubuh kita, seluruh organ tubuh, dari mulai organ pencernaan, liver, ginjal, terutama juga sistem imun. Sistem imun kita itu kan fungsinya menetralisir berbagai hal yang berbahaya, terutama dari saluran cerna. Yang paling utama tuh yang paling banyak makanan segala macam tuh dari saluran cerna kan. Nah, tiba-tiba dari jam 4 sore pagi sampai jam 6 sore itu nggak ada makanan yang masuk. Berarti kalau kayak misalnya mall itu satpamnya tiba-tiba istirahat kan. Nah, si satpamnya itu tuh si sistem imun kita. Nah, sistem imun kita jadi beristirahat, dia bisa memperbaiki sel-sel imun yang rusak, dia bisa melihat screening sel-sel prakanker, kemudian juga dia bisa memperbaiki kalau ada yang korslet yang berlebihan, karena kayak misalnya penyakit-penyakit autoimun, penyakit alergi itu kan sistem imunnya terlalu sensitif. Nah, dengan banyak beristirahat itu diberikan kesempatan lewat puasa tadi untuk beristirahat. Jadi dia secara tidak langsung meningkatkan kemampuan sistem imunnya untuk melawan berbagai penyakit. Jadi jangan ragu-ragu untuk berpuasa, karena si puasa itu bisa bukan 1, 2, 3 cara, tapi berbagai cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Cuman dari tadi kalau punya sakit mah itu strategi-strategi tips-tipsnya agar tetap bisa berpuasa dan mendapat banyak manfaat dari puasa itu bisa dijalankan secara optimal gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik dokter, terima kasih. Dan sahabat Lira semuanya, setelah ini kita akan kembali dengan akan membagikan 2 goodie bag menarik dari Gramedia World Karawang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat spesial Ramadan.
Terima kasih masih bersama dengan Bincang Sehat Spesial Ramadan, dan kali ini masih bersama dengan Dr. Andi, spesialis penyakit dalam. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan membagikan 2 goodie bag menarik dari Gramedia World Karawang dengan pertanyaan yang akan saya sebutkan, yaitu tadi sempat dibahas bersama dengan Dr. Andi bahwa ada metode di Rumah Sakit Lira Medica yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi lambung secara jelas dan juga nyata. Nah, apa metode tersebut? Silakan untuk jawab di kolom komentar atau di direct message Rumah Sakit Lira Medica. Untuk ketentuannya bisa disimak di bawah ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah terlibat pada episode kali ini, yaitu ada dari Resinda Hotel, The Hana Muslim Style, dan Gramedia World Karawang. Oke, Dokter Andi, terima kasih atas pembahasannya mengenai seputar mah di saat berpuasa, Dokter. Mudah-mudahan Dokter selalu sehat, selalu aktivitasnya lancar ya, Dok ya. Nah, nanti mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, mungkin di Health Talk biasa ya, Dok ya. Oke, sekian dari pembahasan mengenai seputar mah di saat berpuasa. Saya Abi beserta Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat Spesial Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.